Markus 10 ayat 17-27. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Yohanes 12 ayat 1-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Ya. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, di 4 seri minggu ini kita belajar karakter Yudas. Dan firman itu yang dimakan cukup keras ya, saudaraku. Tuhan bicara cukup kuat karena menyampaikan hal-hal di mana itu lebih cenderung pada kesalahan, saudaraku. Apalagi dengan karakter di dalam perbuatan. Tuhan bongkar di sana, kita sama-sama belajar. Nah, hari ini kita mulai memasuki tetap yang sama, spiritnya Yudas yang didampingi orang Farisi, perempuan yang yang terkenal berdosa, lalu berteman baik dengan keluarganya Lazarus, ada Maria, lalu perempuan kedapatan berdosa, Petrus. Kita semua sandingkan itu supaya untuk menjadi patokan dasar. Sikap apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Lalu sikap apa sih yang salah? Sikap apa yang tidak menyenangkan hati Tuhan? Sikap apa itu yang melanggar firman Tuhan? Sikap apa yang membuat akhirnya kita tidak mendapatkan gift, tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan kasih karunia lagi. Itu semua ada di Saul,
ada di Yudas. Ya, lalu orang-orang yang akhirnya setelah melakukan hal yang terlarang, mengambil harta bait Allah, mereka mengalami kesusahan. Raja Asa, pagar yang diangkat, pagar keamanan. Ya, kalau si Ayub itu karena iblis iblis mencobai. Itu dan Tuhan izinkan pagar keamanan sehingga 38 tahun seingat saya. Aman, tapi habis itu tidak aman. Berperang terus dia. Tadinya sehat jadi sakit-sakitan. Tadinya berkat itu tercurah kok seret. Tadinya gampang banget dapat berkatnya. Diberikan kemudahan, diberikan jalan. Kok sekarang setengah mati dak-dikduk buntu. Salah satunya ya, ada yang lain. Ada yang memang Tuhan kasih kerjaan baru, atau ada yang memang masa rehat, tapi nggak sampai meluncur turun dengan curam. Gitu. Nah, kalau Saul tetap, tapi akhirnya tidak mendapatkan Tuhan. Raja Asa berperang, lalu sakit. Raja Hizkia keturunannya dibawa ke Babel. Daud anak-anaknya berperang, saling bunuh. Yakub jadi budak. Hasil akhir. Kekristenan itu akhir, saudaraku, bukan awal. Kekristenan itu perjalanan. Kekristenan itu bukan gagal. Bukan. Jatuh bangun biasa. Gagal berhasil biasa. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatunya dan mengizinkannya. Tetapi mencapai garis akhir itu lebih penting dengan baik dan benar. Seperti Paulus katakan, aku sudah menyelesaikan pertandingan iman dengan baik dan benar. Itu penting, saudaraku. Nah, ini yang harus kita maknai, ini harus kita pegang. Dan dalam perjalanan itu banyak sekali godaan. Iblis selalu mengiring. Yesus menyertai, iblis mengiring. Malaikat menjaga, iblis mengawal. Mengiring untuk menjatuhkan kita, mengawal untuk menerima ketika kita jatuh. Kalau Yesus tidak menyertai dengan meneguhkan, malaikat menjagai. Malaikat berkemah di rumah orang benar. Ya, anak cucu orang benar tidak minta-minta roti. Anak kecil dijagai oleh malaikat. Ada malaikat perang, malaikat utusan dan sebagainya. Lalu ada kuasa Tuhan, ada nama Tuhan Yesus yang memang diberikan kepada kita, kerajaan Allah. Karena kisah Yudas ini ada namanya kerajaan Allah. Kisah anak muda ini ada yang namanya kerajaan Allah. Ada kerajaan surga, kerajaan Allah. Kerajaan surga itu gift, damai sejahtera, kasih, ya. Nah, kerajaan Allah itu kuasa. Orang Kristen itu ada dua yang diterima dari Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan. Dua hal ini yang tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan itu dua ini. Dengan pribadi dia pemikiran, perasaan, kehendak Tuhan, emosi Tuhan. Nah, di dalam dua hal ini diberikan pada kita. Kasih itu dengan Roh Kudus tinggal di dalam kita, di mana air itu mengalir. Dalam hati orang percaya akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Karena roh itu tinggal di dalam kita. Nah, itu ditulis di Alkitab. Berarti Roh Kudus tinggal karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mengalirkan air kehidupan. Nah, lalu kamu akan terima kuasa ketika Roh Kudus turun atasmu. Pengurapan. Wah, melakukan mujizat. Karunia-karunia roh bekerja. Tetapi kalau di dalam kita, Roh Kudus membentuk buah-buah roh. 9 buah roh, 9 karunia roh. Nah, perbuatan kita itu ada yang dari roh, yaitu hati nurani kita yang bekerja karena Roh Kudus pimpin di sana. Tetapi ada kalanya perbuatan kita dilakukan dipimpin oleh hawa nafsu daging, yaitu yang dilarang Alkitab, pelanggaran firman Allah. Nah, di dalam hati kita juga ada pikiran yang jahat. Markus tulis, nanti suatu hari saya akan bawakan. Dari dalam hati akan keluar pikiran-pikiran yang jahat.
Tetapi orang percaya yang sungguh-sungguh sama Tuhan, itu seringkali jiwanya yang diganggu setan. Hati-hati dengan panah api si iblis, ditembak pikirannya. Tiba-tiba kok ingat kesalahan yang lalu, kesalahan orang lain, kesalahan diri sendiri, terus down, terus benci, terus marah. Segala sesuatu yang negatif, bukan 9 buah roh yang keluar, itu dari setan. Lalu ingin melakukan sesuatu yang salah, ingin berantem, ingin melanggaran dosa, seks, ingin itu dari mana? Dari setan. Tembak dengan pikiran-pikiran dia. Setan itu punya kuasa, yaitu pengaruh dia di jiwa kita. Nah itu kita akan bergumul antara pikiran yang dipenuhi firman Tuhan, pikiran Kristus, bahwa itu dilarang, dengan yang namanya pikiran yang lain mengatakan kamu butuh. Contoh, ada orang menawarkan pekerjaan, ada orang menawarkan uang yang itu tidak baik, pekerjaan tidak baik, uang tidak baik yang melanggar firman. Padahal butuh banget nih. Butuh bayar anak sekolah, butuh ini, butuh itu. Pikiran ini satu mengatakan baik, satu mengatakan yang tidak baik. Terima aja kamu butuh, yang ini jangan. Itu tidak baik. Oh enggak apa-apa, mau terima, nanti diampuni Tuhan. Jangan, Tuhan menyediakan. Seringkali kan begitu ya saudaraku ya, kita ya. Nah seperti itu. Nah nanti di dalam hati dia akan keluar. Gitu. Dimana Roh Kudus ingetin. Kayaknya ada, enggak damai deh hatiku. Nah kayaknya aku ini kok rasa bersalah deh. Enggak deh. Tapi kayaknya aku kok diingetin kalau Tuhan sanggup kok. Berapa hal itu terlihat banget mujizat Tuhan. Dia akan mengingatkan kamu akan segala sesuatu yang pernah aku katakan kepadamu. Dia akan bersaksi tentang aku. Dia akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran itu. Dia akan mengingatkan kamu akan dosa, penghakiman, dan sebagainya. Roh Kudus akan kerjakan di dalam hati kita. Tetapi ada juga hati ini keluar, ingatan sendiri. Nah itu pikiran jahat. Iya sih, dulu aku ini begini. Makanya terus kecewa sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu, wah, di sini bukan setan, di sini ada dua. Di sini dua, ini dua. Terus akhirnya, ya udahlah, nggak usah gereja lah. Ya udahlah, ambil aja kesempatan inilah, nggak apa-apa. Toh nanti diampuni. Nah pikiran ini yang jahat dari si jahat, pikiran ini yang jahat. Klop menjadi perbuatan. Nah setelah itu dia mengkompromikan dengan memberitakannya. Kenapa? Kau enggak gereja kamu? Ngapain? Tahu enggak? Pak Pendeta, pastor itu gini-gini. Kamu kan tahu aku seperti apa. Akhirnya gimana? Jadi sekarang gimana kamu? Ya udah, aku kerja lagi, misalnya full time. Gitu. Ya udah, habis gimana? Tuhan enggak buka jalan. Udahlah. Kamu kerja apa? Ya kembali seperti yang dulu. Tapi aku enggak loh, aku cuma dititipin barang, aku kirimkan. Aku enggak pakai loh, enggak. Ya gimana anakku butuh, istriku butuh. Nah itu sudah. Semakin melangkah, semakin dalam. Ketemunya apa? Lautan neraka. Lautan itu berarti dalam. Kamu berenang terus untuk bertahan. Jadi terus iblis buat hidupmu bertahan. Gitu. Kalau Tuhan beda. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Dari kemuliaan menuju kemuliaan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan terbang seperti Raja Wali. Yang tahu dia turun ke bawah. Cakarnya ambil ikan yang di bawah air. Dia tahu di mana ada berkat Tuhan. Nah itu salah satunya Abraham. Abraham, Ishak dan Yakub itu orang yang tahu di mana air itu ada. Segala sumur yang digali oleh Abraham keluar airnya. Segala sumur yang udah ditutup oleh Abraham karena airnya udah habis, digali kembali sama Ishak keluar airnya. Yakub pun sama.
menggali sumur yang sudah mati, keluar lagi airnya. Karena tangan Tuhan menyertai. Kenapa menyertai? Tangan Tuhan memimpin. Siap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Di padang gurun. Abraham melewati padang gurun. Mau masuk tanah Kanaan itu melewati padang gurun. Tapi ketemu air, malah di padang gurun malah kaya raya. Kayaknya pelayanan biasa tapi punya berkat banyak, memberkati orang banyak. Kayaknya enggak punya apa-apa, tapi setiap kali ngomong mempertobatkan. Itu seorang penginjil. Gitu. Setiap kali khotbah banyak orang mendapatkan berkat daripada khotbahnya, disentuh Tuhan atau mendapatkan suara Tuhan dari sana, mendapatkan inspirasi atau terkoreksi dan sebagainya. Walaupun dalam kesusahan loh. Kenapa? Setiap orang yang dipanggil mau hidup di dalam panggilan itu, menuju pada panggilan itu, tujuan Tuhan, itu akan dipimpin Tuhan. Dan itu pasti melewati kesukaran atau padang gurun. Bangsa Israel itu tidak pernah kembali lagi ke padang gurun. Bangsa Israel ditawan di tanah perjanjian dengan 7 bangsa Kanaan. Jadi ketika kaya itu mempunyai kesulitan tanah Kanaan karena apa? Menyembah berhala. Menyembah berhala terlihat dari mana? Hidupnya seperti bangsa Kanaan. Jadi ketika hidup dalam berkat, tapi kebiasaan kita, cara kita, itu pemikiran kita, perbuatan kita sama dengan orang dunia, walaupun ke gereja, walaupun pelayanan pakai cara dunia. Nah itu namanya bangsa Israel ditawan bangsa Kanaan. Menjadi budak bangsa Filistin, Amori, Amalek, Amon. Nah bangsa Israel ditawan di Babel. Maka yang pertama keluar hakim-hakim dulu. Simson, Ehud, Jefta. Yang terakhir Nabi Samuel, keluarlah Raja Saul. Gitu saudaraku. Nah ini perjalanan mengikut Tuhan. Walaupun ditawan, berseru sama Tuhan. Tapi sekian tahun kemudian, 400 tahun jadi budak, baru dilepaskan. 20 tahun jadi tawanan, baru dilepaskan. Keluarlah hakim-hakim, ada Deborah. Sejahtera lagi hidupnya. Tapi terus balik lagi ke duniawinya. Ada orang-orang seperti itu. Ketika kesulitan, wah sama Tuhannya gimana. Kita diberkati, mulai seperti orang dunia hidupnya. Cara penanganan masalah, bahkan cara pelayanan, cara memberi, hitungannya dunia semua. Nanti mulai ditawan oleh roh-roh dunia. Mengalami kesulitan, ditipu sekian besar, hampir bangkrut. Cari Tuhan, dilepaskan. Itu lagi bolak-balik. Dan itu ratusan tahun, saudaraku. Sampai ke anak cucu turunan. Jadi bangsa Israel setiap kali menyembah berhala itu ditawan. Dan kena ke anak cucunya, makanya lama. Sehingga sebagai orang tua, ini orang Kristen, ketika kita punya berhala, 2-3 turunanmu akan aku kutuk. Sehingga berkat itu 2-3 turunan Abraham, Ishak, Yakub, setelah itu terkutuklah mereka. 400 tahun jadi budak. Baru ketemu Musa. 40 tahun di padang gurun, mati semua. Tinggal sisa 2 kakak. Masuk tanah perjanjian dengan generasi selanjutnya 20 tahun ke atas. Jadi yang lahir 20 tahun sebelum masuk tanah perjanjian itu yang dipakai anak-anak muda. Di atas 20 tahun itu udah mati di padang gurun semua. Gitu. Gamblangnya, kasarnya begitu sahabat gambarannya. Dengan Yosua dipimpin yang tetap yang Tuhan pilih orang-orang tua yang bijaksana, orang-orang tua yang sudah teruji. Sehingga anak-anak muda ketika memimpin gereja harus rohnya udah cukup mapan, cukup tua, punya pengalaman sama Tuhan seperti Yosua. Pernah dipimpin, baru bisa mimpin. Dan Yosua dipimpin Musa 40 tahun. Melayani Musa sebagai bujang. Sehingga punya hati hamba kepada Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
Padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Nah ini perjalanan yang tertulis di Alkitab gitu. Sehingga kekristenan perjalanan. Dan anak muda ini nggak mau perjalanannya, mau kehidupan kekal. Kalau Yudas baru jalan, udah melepaskan, menukarkan dengan uang. Banyak anak Tuhan seperti itu. Mau kekekalan, enggak mau jalannya. Baru jalan, melepas. Kenapa? Ditukarkan dengan uang, karena berkat Tuhan sudah datang. Yang ketuk pintu bukan Tuhan, berkatnya. Kurir. Gitu. Jadi, pengiriman barang sampai berkat dapat gitu. Tapi bukan Tuhan yang ketok pintu. Sehingga ketika berkat datang, bukan Tuhan yang datang, itu upah. Seorang pekerja patut dapat upah. Jerih lelahmu, jerih payahmu di dalam Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, itu tidak akan sia-sia dan Tuhan akan memberikan upah. Upah itu dua. Itu upah. Kedekatan sama Tuhan itu bukan upah. Kita hidup dalam kasih karunia gift. Kenapa? Di mana aku berada, pelayanku berada. Sehingga Tuhan pun di mana kita ada di sana. Bukan di mana aku mau, aku berada, Tuhanku ada. Dipanggil-panggil Tuhan. Lah masa kamu dukun, masa Tuhan itu setan yang mesti dipanggil-panggil. Pakai asap-asap gitu. Enggak. Kalau kau berseru, aku akan menjawab. Karena hidupmu berkenan kepadaku. Nah itu penting. Kenapa? Karena kita berada di mana Tuhan berada. Maunya Tuhan kita ikuti, ya itu udah Tuhan di sana. Tuhan ke kanan, kita enggak ke kiri. Kalau Tuhan mau itu, mau gimana juga walaupun padang gurun harus dilewati. Tapi Tuhan ada di sana. Itu contoh kenapa Abraham dikatakan bapak orang percaya. Karena Tuhan ngomong, dia harus melewati padang gurun, dia tahu. Tapi dia mau. Dia tahu akan ketemu zaman jahiliyah, maka dia pesan terhadap yang namanya adik lain ibu. Dia jadi istrinya. Kamu kalau tanya adikku ya karena kamu cantik molah banget. Kita dijodohin nih, kalau orang banyak mau, kamu harus ngomong adik ya. Maka dia begitu kelaparan masuk Mesir dia udah tahu. 2 kali dia lakukan dijual pada 2 raja. Dijual artinya apa? Jual ganti nyawanya. Tapi Tuhan berperkara loh. Bukan kejahatan atau Tuhan berperkara, tidak. Nah Tuhan bela firman-Nya. Sehingga ada kayak Saul ketika dia itu sudah Tuhan tidak menyertai. Tetapi tetap menjadi raja yang berhasil. Kenapa? Karena janji Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan itu bos yang tanggung jawab, pemimpin tanggung jawab, Allah yang tanggung jawab. Jadi dia menetapkan kamu sebagai hamba Tuhan. Kamu sebagai hamba Tuhan sampai mati tetap diberkati Tuhan. Tetap dipakai Tuhan. Tetapi akhir hidupmu itu yang menentukan. Perjalanan hidup itu yang akan bicara, kesaksian hidupmu bicara. Sebagai hamba Tuhan apa? Tadi janji Tuhan itu, aku akan memakai kamu. Aku akan memberikan, itu tetap. Gitu. Ada banyak cerita hamba Tuhan seperti itu. John Alexander Dowie yang saya ingat. Dipakai Tuhan karena kesembuhan. Mati miskin karena berdagang dia. Tidak ceritakan kesembuhannya dicabut, tidak. Allah memberi, tidak pernah membangkit-bangkit. Jadi ketika saudara ditentukan bendahara seperti Yudas, saudara akan dikasih duit. Tapi saudara mati karena duit atau saudara mati karena sudah menyelesaikan tugas saudara untuk duit. Itu penting. Bagaimana saudara memperlakukan duit yang Tuhan berikan kepada saudara. Lalu kalau saudara ambil alih seperti Yudas untuk beli ladang, saudara kan mati gantung diri, tragis. Saul dipilih jadi raja, Tuhan bela. Tapi dia jadi raja, dia kelola sendiri, dia pakai sendiri. Dia seenak sendiri, dia mau bunuh Nabi Samuel, dia mau bunuh Daud karena punya kuasa. Mati tragis. Itu ceritanya, saudaraku. Saul itu 40 tahun kemudian, Yudas itu to the point langsung. Mati, dia jual Yesus habis itu mati.
Daud kena penyakit, gitu. Ya, Abram itu morat-marit, ya itu Hagar itu kisahnya itu. Dan sebagainya. Nah itulah runtutan cerita Alkitab yang kita harus responi. Sehingga di dalam kita itu tetap ada dua. Hati yang dipenuhi Roh Kudus, di mana 9 buah roh itu bekerja. Lalu hati yang punya pikiran yang jahat, yang membantah, berkati. Waduh, iblis gak tahu. Kayaknya ada, aku pingin deh berkati orang nanti. Jangan, itu. Kan kamu gak punya duit. Kasih kepada pastor, jangan. Dia kan punya duit. Bahkan dia lebih kaya dari kamu kok, ngapain? Alkitab mencatat, berilah maka kamu akan diberi. Gak pernah ditulis berilah kepada orang yang gak punya duit, orang yang ekonominya di bawah kamu. Maka kamu akan diberi, tidak. Apa yang kamu tabur kamu tuai. Berilah maka kamu akan diberi, satu takaran dipadatkan, dicurahkan dalam ribaanmu. Ukuran kamu pakai akan diukurkan padamu. Ukuran saya apa? Disuruh Tuhan. Loh Pak, sebentar Bu, sebentar. Kenapa? Ngasih duit. Disuruh Tuhan Pak. Lah saya gak butuh, kasihan ibu gak punya duit. Gitu. Enggak begitu. Enggak. Elia itu makan daging di sungai Kerit. Ketemu janda di Sarfat, itu cuma roti sepotong. Elia itu lebih kaya dari janda di Sarfat. Tapi Tuhan ingin roti sepotong kasih ke Elia. Elia bukan lapar, Elia waktunya makan. Janda di Sarfat itu lapar. Tapi Tuhan menghidupkan anaknya yang mati kemudian. Nah ini loh, kerajaan Allah itu enggak bisa dipikirkan cara bekerjanya. Kerajaan surga enggak bisa dipikirkan apa keinginannya. Disampaikan kepada kita, dituntun untuk mengerjakannya. Kerajaan surga itu menyampaikan kehendaknya. Kerajaan Allah yaitu Allah Roh Kudus menuntun kita untuk melakukannya. Menuntun dengan kuasanya. Kerajaan Allah dengan kasihnya, give. Itu pengertiannya saudaraku. Kalau saudara runtut ya, 20 episode. Hari ini yang ke-21. Nah ini penting saudaraku. Yang poin hari ini kita belajar, yaitu di mana aku berada, pelayanku berada. Itu poinnya materi untuk seri ini. Di mana aku berada, pelayanku berada. Nah, saudara cari itu sering akan ketemu ini. Ini yang ke-21 sebenarnya. Kisah yang sama tentang Yudas. Gitu loh. Yang didampingi kisah-kisah yang lain. Ya. Orang Farisi, perempuan yang berzina dan sebagainya. Yuk kita tilik firman Tuhan yuk. Kisah Markus ini jauh lebih dalam menerangkan anak muda ini. Yang ternyata seorang pemimpin sebetulnya. Ada 3 tulisan. Kalau Tuhan izinkan nanti yang ke-26 bisa lanjut lagi yang satunya. Kitab satunya saudaraku. Seorang pemimpin, anak muda yang kaya. Sejak muda dia melakukannya. Nah itu saudaraku. Berarti sudah lama melakukannya. Sudah hidup benar loh. Tapi keinginan hatinya tidak benar loh. Banyak seperti itu. Termasuk para pastor. Akhirnya ketika diberkati, ketika gerejanya diberkati. Sikap dan perbuatannya berbeda. Oh tidak bisa. Kalau enggak begini, wah enggak sesuai standar kami. Oh kalau enggak begini, oh enggak bisa. Enggak boleh. Kalau pastor itu kalau melakukan ini, oh enggak bisa di tempat kami. Kalau dia enggak begini, enggak bisa di tempat kami. Kekayaan tubuh Kristus itu dimainkan saudaraku. Mata itu butuh tangan, ngucek. Mata butuh kaki. Karena mata melihat untuk nyampe, enggak ada sampai kaki. Sehingga ketika memilih-milih dengan mengkategorikan yang saya bahasakan kasta. Kasta kedalaman pemberitaan Injil. Kasta namanya milik kekayaan. Kasta namanya kesopanan. Kasta itu namanya membagi tingkatannya. Enggak boleh. Menurut saya ya, ada orang bilang itu, oh penyesatan, tidak. Daud dilayani oleh Nathan yang entah dari mana. Bangsa Israel diselamatkan oleh Yeftah, anak perempuan sundal.
Yesus salah satu keturunan dari pelacur. Kalau gereja memilih, termasuk para pembicara ya saudaraku ya, dari desa nggak bisa. Ini yang saya ingin mengkoreksi. Loh, kami kan harus menjaga jemaat. Semua kebenaran yang kita ajukan sebagai alasan, tapi nggak ada dasar kebenarannya, nggak bisa. Kami kan menjaga pintu, yang menjaga, oh itu jangan-jangan serigala. Dan nggak cocok. Nah ini yang menjadi akhirnya polemik. Nggak ada mixing. Kita ini sebagus apapun, ketika dikawinkan tapi mandul. Contoh, bagal itu dikawinkan antara kuda dan keledai. Gitu saudaraku. Kuda dengan kuda itu kalau terahnya bagus itu jadi kuda juara, kuda pacu. Ya. Betul ya. Keledai dengan keledai. Tapi Tuhan yang Maha Kaya dikawinkan dengan palungan. Tuhan yang Maha Kuasa itu dikawinkan dengan kayu salib. Dihina, dicambukin, dikatain, jadilah keselamatan. Jadi kalau tidak dikawinkan dengan tidak berarti, dengan yang tidak berharta, kita menjadi namanya bagal. Mandul. Jadi gereja itu stuck aja, flat aja. Ya pelayanan cuma golongan itu aja. Menurut pendapat saya ya. Oh enggak bisa diterima pastor, enggak apa-apa. Setiap orang punya penafsiran sendiri untuk Alkitab. Setiap orang punya teologi sendiri. Ada yang mengakuinya, ada yang menolaknya. Ya enggak apa-apa, memang begitu. Itu menjawab kenapa aliran gereja banyak. Karena mereka punya tafsiran sendiri, punya teologi sendiri, sehingga menjadi satu golongan sendiri, aliran sendiri. Maka ada banyak aliran, ada banyak golongan. Nah kalau gereja itu didirikan oleh orang-orang yang punya tafsir sendiri, ya kenapa setiap tafsir dari orang-orang yang tidak berarti menurut orang-orang yang berarti, kenapa dikatakan sesat? Gak bisa. Kita gak boleh fight. Kalau itu memang dasar firmannya ada, oh tafsirnya ngawur, ya gak apa-apa. Akibatnya kan buat dia, bukan buat kita. Kita boleh tidak setuju, tapi kita tidak boleh menghancurkannya. Sehingga di media sosial gak perlu saling serang. Gak perlu saling mengadili. Saya bicara terhadap pendeta ini. Saya bicara dengan gereja ini. Enggak. Itu. Akhirnya ya sudah. Kalau terjadi Tuhan izinkan kok. Yang penting ujilah segala itu dari buahnya. Akhirnya mereka akan terima akibat. Saul 40 tahun kemudian. Yudas langsung. Ada yang langsung gagal. Ada yang setelah berdiri megah. Pecah sampai pecah rambut. Kalau bahasa saya. Pecah rambut itu apa? Jadi sampai cabang terkecil pun memisahkan diri. Dari ribuan gereja, tangan saya 10, enggak genap sisanya. Mati dalam kehancuran. Founding father. Pembangunan pelayanan dengan aliran baru yang fenomenal. Di mana pujian penyembahan diubah gumbrang-gembreng. Terus pelayanan ada bahasa roh, apalagi. Lalu tentang memberikan persembahan kasih, ukurannya luar biasa besarnya. Lalu gereja dibangun sampai ke triliun, walaupun gagal. Buka cabang ribuan, sampai ke luar negeri banyak. Akhir hidupnya sendiri. Duduk di kursi, gerejanya aja enggak boleh masuk loh, enggak boleh duduk. Gereja satu pun enggak ada yang dia pegang. Tuhan izinkan itu untuk kita belajar. Selalu saya pegang pokok materi ini. Proses kita pegang belajar. Teologianya enggak salah.
orangnya yang salah. Karena semua gereja, semua umatnya itu cuma label brandnya aja. Gereja yang didirikan orang ini. Orang ini udah nggak ada apa-apanya, udah hancur, udah mati pun sendiri. Tapi gerejanya berjalan terus. Brandnya aja yang ganti. Umatnya tetap beribadah, Tuhannya tetap ada. Termasuk orang yang membangun gereja, membangun sosial masyarakat, mendirikan rumah sakit, sekolah, terkenal, ribuan, dana dikumpulin, pakai helikopter shoot, apalagi luar biasa fenomenal diakui. Setelah mati, gerejanya mati. Kenapa? Keluarga bertarung aset, jemaat, pemilik dana, akhirnya yang namanya mama punya gedung, anak dan pemilik dana termasuk para pekerja sebagian besar ikut anak. Mama kelimpungan nih. Akhirnya gereja habis. Pelayanan sosial habis. Gak ada biaya yang bisa dibayarkan. Terus sekolah tutup kok, rumah sakit tutup kok. Dan anak sekolah itu gimana? Terus anak dengan pekerja berpisah. Pecah. Tuhan izinkan untuk belajar. Ada sesuatu something wrong. Coba lihat gereja-gereja desa kecil-kecil. Bukan mega church itu salah, tidak. Ini kita belajar secara logika dulu. Setiap mega church akan menjumpai ini. Menara Babel kalau menurut saya. Gitu. Enggak masalah sih, tapi buah yang dituai akhirnya ini loh. Yang ada yang Saul, ada yang Yudas. Gitu. Nah, kita kembali kepada yang namanya John Alexander Dowie. Ya, kita kembali lagi kepada mega church. Kita kembali lagi kepada yang namanya pembangunan sampai sosial. Lalu gereja-gereja sederhana nih, gereja desa, gereja di kampung-kampung, atau gereja biasa yang merambat, merayap. Ada juga di dalamnya ada pergolakan, pertumbuhan. Kan ada ranting yang dibersihkan, ada ranting dipotong. Pohon tidak berbuah dipotong, tapi tumbuh lagi. Gitu loh. Terus maka kegerahan-kegerahan gereja yang diawali dengan satu tetap ada. Yang dimulai dari benih. Contoh, sinode-sinode yang ada bergerak terus. Golongan-golongan ini bergerak terus, tidak pernah mati. Lalu berbuahkan jiwa-jiwa, gereja-gereja banyak dibangun. Gitulah. Apa yang terjadi? Berarti itu ada campuran antara visi misi Tuhan, kehendak Tuhan dengan manusia yang mengelolanya. Yang di sini dua hati, di sini dua pikiran. Memang Tuhan pakai luar biasa pastor ini, founding father ini. Tapi di dalamnya ada kejahatan yang tersembunyi. Ada perilaku tidak baik yang terus berbuahkan. Akhirnya ular itu nangkring di pohon, akhirnya Adam dan Hawa diusir. Akhirnya pendiri gereja diusir. Akhirnya keturunannya diusir. Akhirnya keturunannya tercabik-cabik di luar itu. Kenapa? Karena kalau menurut saya sih pekerjaan itu betul dari Tuhan, tapi ada yang dimana bukan dari Tuhan. Di mana aku berada, pelayanku berada. Jadi ada beberapa hal yang bukan dari Tuhan, yang akhirnya merusak. Makanya rantingnya dipotong. Pohonnya dipotong, ditebang, kapak sudah di akar pohon. Ya, tetapi ranting berbuah dibersihkan. Jadi ketika dibersihkan tidak apa-apa, seakan-akan hilang. Tetapi akan tumbuh yang baru. Gitu. Loh, kalau dipotong dibuang dalam api gimana? Udah nggak ada lagi, gedung yang besar nggak terpakai lagi, biayanya besar. Sekali listrik nyala itu 500 juta Pak, sekali ibadah.
1 bulan itu untuk listrik aja 2 miliar bayarnya. Bayangin saudaraku. Lampu sorot, terus video, wah semuanya AC. Bukan salah. Titik ceritanya begini saudaraku. Ini gereja besar-besar nih. Bukan salah, wah mengajar jemaat itu wah, ribuan datang. Iya. Ketika negara dalam keadaan goncang ekonomi, atau para penyandang dana goncang ekonomi, pendeta ini tidak punya warisan 3.000 triliun. Tidak punya warisan perusahaan yang bisa dijual asetnya 1.000 triliun. Hidup dari berkat jemaat. Ongkosnya siapa yang bayar? Krisis 98. Ya. Lalu apa lagi? Krisis Covid. Lalu sekarang krisis moneter, perpindahan kekuasaan, lalu pertempuran ekonomi antara Amerika dengan China. Lalu ada namanya pemurnian daripada kementerian, di mana biaya kementerian dikurangin sampai terkumpul 300 triliun. Sehingga tidak ada lagi acara-acara di kementerian yang di luar kementerian, hotel, rumah makan dan sebagainya. Sehingga keuangan masyarakat turun. Terus keadaan negara lagi ada peperangan ekonomi, keadaan negara lagi gonjang-ganjing, maka negara nyimpen duit, menteri keuangan kita bagus. Jadi perdagangan seret, semua seret. Lalu bisa ngasih persembahan ke gereja. Dengan persembahan untuk listrik aja 2 miliar, belum yang lain. Tahan sebulan, 2 bulan, kalau ini 1 tahun. Lalu mulai menggadekan banyak hal. Lalu mulai kompromi. Ada sebuah gereja yang akhirnya hipoteknya diserahkan ke bank. Sehingga terjadi perampasan aset pelayanan. Lalu mulai ambil cicilan sana, cicilan sini, pinjam sana, pinjam sini, janji sana, janji sini. Ada yang seperti itu. Kami mengalami begini kesaksiannya saudaraku ya. Belakangan Tuhan banyak berikan kesaksian ya, supaya untuk mencernanya lebih mudah. Kesaksian itu kayak serat ya saudaraku, supaya mencerna makanan keras itu lebih mudah. Ada seseorang yang menghubungi kami, pinjam uang untuk mengadakan rapat pendeta, pertemuan pendeta. Nanti kalau hasil daripada persembahan ketika rapat itu, nanti buat bayar. Saya cuma bilang begini, kalau hasilnya ada, nah wong kamu ngadain rapat aja ndak ada yang mau keluar duit, kan mestinya bisa. Saudara biaya sekian rapat sehingga kita tanggung bersama, atau ayo saudara bisa memberi persembahan berapa sukarela, sisanya nanti kita bisa diberikan kepada orang lain. Nah ini nol saudaraku, untuk konsumsi untuk ini dicatat semua sekian. Kembali lagi bukan masalah uangnya. Ini pendeta nggak benar. Kami beriman Pak. Lah imannya dari mana? Tuhan ngomong kah? Kalau Tuhan ngomong, Tuhan jadi larang berhutang. Anak cucu orang benar tidak meminjam tapi malah anak cucu orang benar tidak meminjam tapi memberi pinjaman. Nah ini gimana? Lalu gereja menghipotekan, lalu kredit sana sini, mobil pelayanan kredit semua. Semua hutang, supaya kelihatan megah, supaya banyak orang bisa datang. Itu namanya berjudi. Iman tidak berjudi. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Bukan mengada-ada, bukan mengira-ngira. Ekspektasi itu bukan iman. Iman itu dari suara Tuhan, dari firman Tuhan, dari Alkitab. Ya itulah sistem kerajaan Allah kalau bekerja kuasanya. Itulah keinginan kerajaan surga. Sehingga kecil nggak apa-apa, yang penting mapan. Nggak nyusahin orang. Sedikit nggak apa-apa, yang penting kenyang.
Lalu kecil enggak apa-apa, yang penting produktif. Besar menyandang risiko buat apa? Yesus pelayanan enggak ada risiko loh. Dia menerima risiko panggilan dengan namanya jalan salib. Sederhana sekali saudaraku. Tapi oleh karena, maaf saudara ya, seringkali manusiawi kita, keserakahan manusia kita, kesombongan, arogansi, ambisi, itu dirangkul dengan hal-hal ini. Membuat, wah, saya harus membangun. Ketika saya punya ini, saya harus lipat gandakan. Cuman pingin tanya, Tuhan yang tuntun atau enggak? Bahkan orang yang meminta pun, ya, dengan menjanjikan segala sesuatu, tanya Tuhan enggak? Ada cerita begini saudaraku, hamba Tuhan terkenal. Pada suatu ketika dia dilepaskan dari sebuah gereja. Bukan melepaskan, dilepaskan. Bahasanya dipecat lah saudaraku. Lalu dia itu ingin jadi penginjil, dia membuat syukuran dengan di sebuah tempat, ya, orang banyak datang. Lalu semua minta dia mendirikan gereja, jadi umatnya, jadi gembala. Mereka mau berjemaat karena biasa digembalakan dia. Singkat cerita akhirnya dia membuka gereja, izin dapat, semua dapat, berhitung keuangan dapat, maka menyewa tempat, bayar, mendirikan ibadah, sudah selesai. Pada suatu kali ada seorang pengusaha datang, ikut ibadah, lalu dia ngomong, waduh pastor ini musik bagus banget, tapi alat musiknya jelek, speakernya jelek, ini suaranya enggak enak, nanti saya kirim. Ya hamba Tuhan itu ya puji Tuhan Pak, makasih. Memang dikirim. Seminggu kemudian datang tuh, wah setting alat semua jadi bagus, gembrang-gembreng. 3 bulan kemudian Pak Gembala yang dapat nota tagihan. Pak Gembala bilang, oh enggak, si bapak itu loh, itu yang beli, kami cuma menerima. Oh enggak Pak, bapak itu ditagih suruh nagih ke sini. Pak Gembala jual mobilnya saudaraku. Tapi habis itu Pak Gembala dibawa ke Amerika pelayanan, pulang beli BMW. Mobilnya mobil Mitsubishi, pulang dia beli mobil Eropa. Dari hasil persembahan kasih ketika ada khotbah itu loh, diundang khotbahnya di mana-mana. Terus ada diberikan berkat sama Tuhan menggantikan mobilnya. Tapi sebuah pelajaran yang pahit buat Pak Gembala. Ada lagi saudaraku, seorang hamba Tuhan dibeliin mobil cicilan atas nama hamba Tuhan itu. Baru dibayar 2-3 kali, habis itu yang beli nggak nyicil lagi. Cuma tanya, Pak ini mau dikembalikan atau Bapak teruskan? Lah hamba Tuhan diberikan mobil mewah ini, ya kan mesti bayar. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit disita. Makanya kalau dibeliin cicilan gimana? Resiko. Cuman apa? Kamu boleh pakai, kalau nggak kebayar kamu diambil lagi sama dealernya. Kebetulan hamba Tuhan itu bisa bayar. Ada lagi hamba Tuhan, Pak ini saya tidak bisa teruskan cicilan ya, ruko, apartemen atau rumah. Tapi daripada ini dijual, terus disita bank, lalu dilelang murah, Bapak mau terusin enggak? Tapi Bapak harus bayarkan sisa cicilannya. Terusin, nanti dibalik nama. Oh ya, enggak apa-apa. Padahal sudah dibayarkan setengah saudaraku. Jadi cicilannya tiap bulan sekian, hamba Tuhan ini bayar. Setelah selesai cicilan, dia terima sertifikatnya. Loh itu enggak apa-apa. Karena hamba Tuhan itu meneruskan. Dia yang harus bayar. Kalau enggak mau, enggak punya uang saya, otomatis disita bank. Gitu loh. Nah ini adalah pemikiran-pemikiran. Sehingga di dalam diri kita ini ada 3 pemikiran. 1 suara hati. Cuma 1. Pikiran yang dipenuhi pikiran Kristus. Pikiran yang ditembakin panah api jahat, lalu dari dalam hati keluar pikiran, 3 pikiran dengan suara Tuhan yang 1 di dalam hati sanubari kita. Nah itu perjuangan kita saudaraku. Sehingga banyak yang kepleset dengan pikiran dari si jahat, dengan namanya hati, dengan pikiran hati yang masih salah, entah tidak ngerti firman, atau kebutuhan atau apapun, sehingga mengambil langkah-langkah yang salah. Tetapi Allah meletakkan firman sebagai pelita.
Jadi empat-empatnya ini sesungguhnya kalau simetris, kalau searah, selaras setujuan dengan firman, nah itu udah benar. Jadi bukan suara rohnya, bukan pemikiran kita, pemikiran setan. Kalau Tuhan bilang itu pelanggaran firman Tuhan, itu dosa, ya jangan dilakukan. Itu pekerjaan tidak baik, ya jangan diambil. Itu perlakuan dosa, ya jangan dilakukan tanpa alasan. Karena setan selalu memberikan alasan, dan orang berdosa ketika nggak mau bertobat selalu memiliki alasan. Adam dan Hawa, dosa Taman Eden, segampang itu dosa itu. Kalau Kain pasti langsung melanggar tanpa alasan. Jadi ada beberapa karakter dosa. Karakter dosa itu ada banyak. Gitu saudaraku. Sehingga panutannya apa? Ya firman yang tertulis itu dulu. Letterlek dulu. Kalau pengembangannya masing-masing harus menguji buahnya. Kita cuma lihat, kalau kita nggak setuju, kita mengajukan pemikiran. Kita memberikan masukan. Kalau lebih tua memberikan nasihat. Tapi setelah itu, ya gimana kamu aja. Bergumulah dengan Tuhan, bergumulah dengan firman. Lalu gimana? Bergumulah dengan akibatnya. Kalau akibatnya buruk, ya kamu harus terima. Karena kamu sih yang melakukannya. Nah, kita masuk ke firman nih sekarang nih saudaraku. Jadi orang ini sejak muda sudah melakukan sebagian firman. Kita masuk pada satu tingkat lagi, sebagian. Pada awalnya kan anak muda itu sudah melakukannya, langsung pergi cari Yesus, punya yang namanya tujuan dengan menempatkan Yesus tidak benar. Tujuannya itu diarahkan Tuhan, dia tidak mau. Gitu ya, kita udah bahas nih. Nah sekarang orang yang sudah setengah sebagian. Karena orang ini ngomong, itu sejak muda aku lakukan. Berarti panjang loh perjalanannya. Yang baik, yang hebat. Tapi akhirnya mundur juga dari Tuhan. Nah itu ada kata-kata yang tidak sama dengan kita bahas yang lalu. Markus lebih dalam membahasnya. Gitu. Markus itu murid Yohanes yang ketika Yohanes bercerita, dia menulis. Menurut teman-teman teologi ya, maaf kalau salah, maklum copy paste kulaan. Ya karena saya enggak sekolah saudaraku. Enggak apa-apa lah. Kalau pinjem tetangga sebentar enggak apa-apa. Dikasih barang bekas kalau kita enggak punya ya enggak apa-apa lah. Pak ini pot enggak dipakai mau enggak? Oh ya Bu, kebetulan saya itu butuh. Ya udah, bagus banget potnya ya. Ya diambil aja enggak usah gengsi. Gitu loh saudara. Jadi kalau copy paste enggak usah, tapi untuk melengkapi saja, tidak yang utama. Ya tetap kita punya taman toh, tetap tanaman dari kita, potnya doang. Kalau sampai tanamannya itu namanya orang miskin. Miskin khotbah, miskin segalanya copy paste. Ya itu orang miskin, miskin khotbah, miskin firman, miskin inspirasi dan sebagainya. Ya saudaraku, yuk kita tilik firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, berlari, bertelut loh saudaraku. Perhatikan ini. Coba saudaraku ingat-ingat, kita masuk lebih dalam ya saudaraku ya, inspirasinya. Coba saudara yang mendengarkan ini ingat-ingat. Apakah saudara pernah melakukan itu? Mungkin ketika awal, mungkin ketika butuh, mungkin keadaan terdesak, mungkin ketika saudara itu sedang kesulitan. Saudara berdoa itu ngotot banget. Saudara minta didoakan ngotot banget. Yang pertama berlari-lari. Lalu yang kedua, saudara berusaha baik-baikin Tuhan. Saudara berusaha baik-baikin pastor. Dimana saudara ingin minta didoakan. Saudara berusaha mengikuti pastor itu, melakukan apa yang pastor lakukan. Berlari-lari dan bertelut. Apa saudara lakukan itu? Nah kalau saudara mendapatkan itu, saudara lihat diri saudara hari ini. Karena dalam perjalanannya akhirnya kalau menilik cerita ini, orang ini akhirnya meninggalkan. Meninggalkan doanya, meninggalkan pastornya. Karena tidak mau kehilangan harta benda dia. Nah orang ini terlihat kesulitan, tapi sesungguhnya dia tidak sedang dalam kesulitan, dia masih punya kok. Karena orang itu punya harta benda banyak. Dia cuma datang itu untuk yang belum dia punya. Termasuk belum punya rohani, belum punya yang namanya suara Tuhan, belum punya mujizat,
belum punya bisa khotbah, belum punya semua. Ujiannya itu nanti itu. Yang kamu sudah punya, itu Tuhan minta, serahkan sama aku. Untuk apa? Aku kelola sesuai kehendakku. Tapi kamu mendapatkan kerajaan surga dan kerajaan Allah. Karena orang ini belum punya. Dia merasa belum punya, maka dia datangi Tuhan Yesus. Berlari-lari bertelut. Orang yang merendahkan diri belum tentu rendah hati. Orang rendah hati nggak perlu merendahkan diri. Contoh, kalau ketemu orang kaya, baiknya luar biasa. Orang itu merendahkan diri, belum tentu rendah hati. Orang rendah hati ketemu orang kaya, sama aja dengan orang miskin, biasa aja. Oh Pak, shalom Pak. Oh ya shalom Pak. Gimana? Gitu. Pak saya begini, oh ya jangan, begini. Oh ya, jadi gimana Pak? Ayo makan Pak. Aduh gak bisa jam saya nanti saya ada begini. Next time aja ya, kita ngobrol lagi gak apa-apa. Kalau pingin banyak belajar saya akan ajar. Oh ya Pak, benar Pak gak bisa. Ini Pak sedikit berkat buat Bapak. Loh untuk apa ini? Oh untuk Bapak. Gitu. Loh ngapain? Ya saya pengen sih. Nah bla bla bla. Oh ya sudah taruh aja. Oke makasih. Ya. Lalu ada lagi yang datang. Pak, tolong doain saya Pak. Wah bla 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 bla. Warung saya begini. Aduh. Tenang. Ngecepret aja. Bu jangan kepo. Tuhan itu ada. Tuhan tahu nggak? Ya tapi kan terjadi. Nah ini. Yuk pelajari dulu. Kenapa bisa? Nah ibu gimana waktu buka warung? Kasih persembahan per bulan nggak? Kasih. Buka warung itu juga Tuhan yang suruh kok. Saya disuruh bener. Lalu rame warungnya. Tapi sekarang mau digusur Pak. Nah itu. Berarti Tuhan sediakan yang baik. Lebih baik tempatnya. Dapat duitnya nggak? Dapat sih Pak. Ada sih. Saya ada perjanjian. Ya cari tempat. Kontrak sewa. Kalau enggak ya udah berdoa. Tuhan kasih modal lagi. Gitu. Iya sih. Ya, namanya orang jual warung Pak. Ya begini. Langganan saya gimana? Udah berdoa. Kalau Tuhan izinkan pasti Tuhan kerja. Nah ibu kan dari nol. Sampai hari ini kan karena Tuhan. Iya sih, anak-anak sekolah begini. Wah, kepo udah cerewet. Ya udah sana berdoa. Itu orang rendah hati, biasa saja. Orang rendah hati itu tidak ada up dan ada down. Artinya gini, flat. Apa adanya menjadi dirinya sendiri. Orang itu bisa marah, bisa nggak suka. Contoh, orang kaya ini setelah dilayani, ya, dia tetap yang sama. Pak, ini saya ada uang ya. Nah, saya lihat gereja begini Pak. Bapak lakukan ini ya. Oh, nggak bisa. Sorry, saya nggak bisa. Kenapa? Oh, nggak bisa karena itu punyanya ini, punya itu. Ya ini begini. Lu kan jelek Pak, ngapain? Bapak ini orang yang nggak mau berubah, orang yang nggak mau. Saya sering mendapatkan pendeta kayak begini. Bapak nggak malu gini. Maaf ya, Tuhan yang membangun. Dan saya ikut Tuhan. Kalau Tuhan berikan itu, nggak ada rasa. Itu yang terbaik. Gitu. Mana bisa berkembang gereja ini? Saya nggak mau di gereja ini. Silakan. Anda nggak usah datang di sini, nggak masalah. Yang mengundang saudara bukan saya. Silakan, monggo. Kalau saudara mau memandang gereja kami seperti ini, ya, ambil kembali itu persembahan. Itu orang rendah hati, saudaraku. Sombong banget pendeta mau diberkati. Bukan masalah berkatnya. Saudara ingin mengatur gereja ini. Gereja yang didirikan Tuhan bukan untuk itu. Gereja ini memang seperti ini. Itu yang Tuhan kehendaki. Kami sudah berdoa. Dan Tuhan berikan ini semua. Tidak mungkin kami gantikan. Kecuali Tuhan yang ganti. Ya ini Tuhan yang ganti. Ya saya harus berdoa dulu. Anda tidak usah marah. Anda tidak usah paksa. Pendeta ini berkelahi ya kepala batu. Tidak. Itu orang rendah hati. Apa adanya iman dia itu sederhana. Enggak apa-apa. Nah, saya enggak diberikan ini gereja enggak dibangun. Saya enggak dikasih mobil ini enggak apa-apa. Karena Tuhan tempatkan saya di sini. Ya udah. Jadi Bapak tidak berhak mengatur gereja ini.
Silakan aja. Tegang muka Pak Pendeta. Itu orang rendah hati. Tidak bisa dikatakan sombong. Kenapa? Karena panutan dia, pelita dia firman Tuhan. Gitu loh. Lalu ada nih yang, wah puji Tuhan ya Pak, nanti kami atur. Kursi tidak boleh begini Pak ya. Oh itu alat musik taruh gini ya. Oh pemain musiknya jangan ini ya. Itu diganti semua. Keinginan, loh saya itu kenal Pak. Oh ini yang paling bagus. Pak tahu ini toh? Ini tenang, saya yang undang pasti mau. Semua diambil alih. Lalu kepemimpinan gimana? Mahkota kemuliaan dicopot. Tidak diambil pengusaha, tidak dicopot, ditaruh, diambil sama Tuhan lagi. Kerajaan Allah tidak akan mengikuti karena kamu bisa dibeli sama duit. Dan gereja itu kayak banyak orang tapi tidak bermutu firman-Nya. Pujiannya tidak akan bisa naik dengan baik, tidak akan mengundang hadirat kerajaan Allah. Karena dibangun dengan kekayaan. Ada gereja yang seperti itu. Dibeli dengan uang. Kamu tidak bisa menyembah aku atau mamon. Kecuali memang Tuhan yang ngomong. Aku akan ada pembaruan, lalu ada orang datang. Pak ini kami gini, menurut saya gini, kebetulan ada sedikit berkat yang Tuhan minta untuk kami berikan. Nah Bapak silakan membangun, tapi kami punya ya Pak, ini insinyur yang baik, kebetulan kami usaha kami begini. Oh jadi Bapak maunya apa Pak Pendeta? Oh yang penting saya begini, oke nanti kami adopsi, kami kembangkan menjadi bangunan gereja itu sesuai dengan misi dan visi Bapak ya. Gitu. Karena ini gereja untuk orang-orang yang sederhana, AC jangan terlalu dingin. Oh ya nggak apa-apa kami pasang, tapi yang dinyalakan sebagian ya Pak. Nah ini pasti untuk orang-orang tua. Ya udah Pak, kami sediakan ini. Terus keinginan pendeta itu diikuti. Kenapa? Karena memang kepemimpinan, otoritas, leader yang dipilih Allah Pak Pendeta sederhana ini. Maka Pak Pendeta itu akan berkembang pelayanannya. Lalu ada orang kelas menengah datang. Kelas menengah dalam arti kata orang-orang mulai tadinya motor semua ada mobil. Dan Pak Pendeta menyaksikan. Dan semua yang dilakukan akhirnya membuat berkembang penambahan jemaat dan sebagainya. Nggak boleh diatur. Gitu. Kenapa? Karena firman-Nya perjalanan bangsa Israel Tuhan selalu bicara melalui Musa. Tuhan selalu memimpin Yosua. Tuhan selalu bicara kepada Paulus. Pemimpin yang ditunjuk Allah itu otoritas tertinggi. Itu yang harus diikuti. Tapi kalau ada kemauan boleh mengajukan, tapi disesuaikan dengan yang namanya kehendak pemimpin tertinggi. Karena hamba Tuhan, pemimpin gereja itu perwakilan Allah, duta besar Allah. Udah selesai, tunduklah terhadap para pemimpinmu. Taatilah mereka dan hormatilah mereka karena mereka menanggungkan nyawamu. Yang kedua, tunduklah pada pemerintah-pemerintah karena tidak ada pemerintah yang tidak ditunjuk oleh Allah. Berikanlah haknya Kaisar. Tidak ada yang bisa menggantikan itu. Jadi uang itu cuman alat, salah satu alat aja. Gitu. Nah si Bu Kepo ini datang lagi nih, punya duit nih. Pastor, sekarang tempat baruku maju. Nih pastor, buat beli kursi baru. Piro? Ini 3 juta. Buah sulung. Lah kue iku loh, kamu ini loh. Beli kursi baru 3 juta, gak cukup. Satu kursi itu 550, cuma dapat 6 belang-belontang nanti. Jadi gimana? Beli apa ya Pastor? Di situ karpet aja, ganti cukup mungkin tidak tanya no harganya. Atau beliin gitar. Ya wes gimana Pastor aja. Nah gitu loh. Tetap jadi apa adanya. Tidak bisa didominasi, dikendalikan orang yang mau memberi. Bukan uangnya. Kebutuhan yang dilihat oleh pastor. Jemaat melihat yang lain, orang kaya melihat dengan cara lain. Pastor yang tahu, karena pastor diberi hati. Loh kalau salah pastornya gimana? Pastor salah, pastor juga akan mendapatkan disiplin dari Tuhan. Mendapat penghukuman, reward and punishment. Itu pasti ada. Ya, kita udah belajar Imam Eli lah. Ya, Nabi Nathan itu setelah tinggal di istana Daud, tidak ada kisah lagi pelayanannya. Habis.
Elia hidup di jalan terus tanpa pernah tinggal di istana. Sampai terakhir dia dibawa naik ke surga seperti Tuhan Yesus. Badannya utuh. Ketika selesai memuridkan Elisa. Tetap dia hidup di dalam pelayanan. Tuhan kasih pelayanan terus. Sehingga seorang hamba Tuhan kalau beli sama uang. Udah selesai karya Allah dalam hidup dia. Itu Nabi Nathan contohnya saudaraku. Nggak ada lagi karya dia. Dia cuma dimintain tolong oleh Batseba untuk meneguhkan Salomo naik tahta. Nggak ada suara Tuhan lagi. Demikianlah Tuhan bicara, nggak ada. Itu penting saudaraku. Nah itu apa? Firman Tuhan yang jadi pelita. Jadi kalau jadi diri sendiri, nggak usah berlari-lari, nggak usah bertelut. Demikian juga ngomong sama Tuhan, setiap orang punya cara, ada yang sangat santun, ada yang pakai cara, ada yang Tuhan gimana ini. Enggak apa-apa karena itu dirinya. Ada yang menyembah dulu enggak apa-apa karena itu dirinya. Tapi tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Lalu kita gimana Pak? Ya lihat aja yang sesuai sama kamu. Kalau saya sih orangnya enggak sabaran deh Pak, apa adanya. Ya udah jadilah apa adanya. Loh kalau saya nggak bisa Pak, saya sangat hormat terhadap Tuhan. Saya harus diem, saya harus gini. Ya nggak apa-apa. Kalau saya itu pastor nggak bisa bangun pagi doa. Kerja saya itu sampai malam nidurin anak dan sebagainya, capek. Kalau pagi bangun doa biasanya saya itu sakit. Ya nggak usah pagi bangun doa. Jadi gimana? Ya doalah malam, siang. Dimana kamu bawa badanmu fit dan akibatnya jangan sampai kamu sakit gara-gara doa. Ada yang tanya begini saudaraku, Pastor kalau puasa itu gimana? Puasa itu banyak. Saya diajar oleh seseorang hamba Tuhan yang bernama Insinyur Niko, Gembala Betani yang timur ya. Saya dulu jemaat Betani timur, Barat, Bandung. Diajarkan, Pastor Niko bilang gini, saudara kalau puasa gimana saudaranya ya? Ada yang pagi sakit mah harus minum susu dulu, makan sepotong roti, gitu. Nah, siang dia makan sedikit karena sakit mah. Itu. Ada yang mampu sampai sore, tapi ada yang mampu seperti saya, saudaraku, enggak mampu. Jadi ketika saya mulai jam 10 puasa, ketika buka sampai sore, kepala saya sakit. Tekanan darah saya turun, gula saya turun. Pada saat itu ya, saudaraku ya. Sehingga Pastor Niko menganjurkan sesuai kekuatan masing-masing, maka saya ambil jam 12 siang sudah buka. Yang lain jam 4 sore boleh, teman-teman jam 4 sore boleh. Ada yang sakit mah itu makan biskuit, minum susu, atau minum teh manis. Lalu ketika saya lebih kuat lagi, siang hari jam 12 saya minum teh manis panas. Seger, tapi enggak makan apa-apa, dilanjutkan sampai jam 4 sore, boleh. Artinya kalau Pastor Niko bilang, ya kalau yang saya tangkap ya, jangan memaksakan kehendak ketika nggak sanggup. Nanti kita tercebur dalam keinginan daging. Kita punya ambisi puasa. Tuh, puasa itu adalah kerelaan dan seperti diajarin. Maka saya jam 12 siang makan. Nah cerita lucunya saudaraku. Pertama kali puasa, wah semangatnya. Begitu mau buka puasa nih jam 12 siang, jam 11 beli nasi padang. Wah. 2 bungkus disiapin, rendang, paru goreng ini kesukaan saya semua. Oh, taruh semua. Begitu teng jam 12, makasih buka makan saudara, makan 2 bungkus dimakan. Habis itu sakit lambung saya. Terus diajari sama teman. Kalau habis puasa, minum yang hangat dulu. 1/4 jam, setengah jam kemudian baru isi makanan, jangan langsung terlalu kenyang. Nanti 2 jam lagi, sejam lagi, makanlah lagi, lambung butuh waktu untuk bekerja. Habis itu ya nggak sakit lagi karena ya pelan-pelan saudaraku. Sehingga hari ini kita belajar saudaraku bahwa yang pertama kali nih kita itu nggak usah berlari-lari bertelut dalam segala hal. Jadilah diri sendiri. Yang kedua, kalau menghadapi segala sesuatu yang berlari-lari bertelut kita saudara, baik saudara pengusaha, baik saudara hamba Tuhan, hati-hati. Karena bisa orang itu cuman ada kebutuhan di mana dia inginkan atau dia belum memiliki apa yang dia ingini. Jadi ketika dia sudah dapatkan, dia akan pergi dari saudara, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam pelayanan.
Kalau suami istri nggak bisa. Karena kita mencatat apa yang disatukan Allah tidak boleh dipisahkan manusia. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.